ketemu lagi Iya. Pak Mari Ones. Ibu, silakan dulu. Begini Pak Guru, saya ini datang ke sini. Saya minta Pak Guru supaya supervisi saya. Oh, begitu ya. Jadi yang harus saya bantu sama Ibu harus disupervisi. Iya. Iya. Dengan senang hati Ibu. Tapi kenapa Ibu harus saya supervisi? Begini Pak, saya ingin supervisi itu di samping saya akan tunjukkan semua perangkat saya ingin mengetahui bagaimana pengetahuan saya tentang materi yang saya ajarkan dan di mana titik kelemahan saya supaya kedepannya saya bisa lebih meningkatkan materi dan kemampuan saya itu bisa saya asah supaya saya tahu saya di mana sih, apakah di sini atau di materi yang mana saya pingin supaya saya disupervisi. Iya. Jadi dari supervisi tersebut, Ibu berharap Ibu mengetahui kelemahan dan juga kekuatan dari Ibu. Iya. Iya. Seperti itu. Iya. Ibu sudah mempersiapkan RPP dan yang lain-lainnya? Sudah. Berkaitan dengan perangkat pembelajaran? Sudah. Oh iya. Di supervisinya di bab yang keberapa Ibu? Di bab 3 saya akan mengajar di bab 3 yang kompetensinya 3.15. Di situ di kelas, nanti di kelas 11 akuntansi. Oh iya. Di samping Ibu ingin mengetahui titik kelemahan juga titik kekuatan dari Ibu, ada yang ingin Ibu ketahui lagi dari supervisi ini? Saya ingin melihat bagaimana anak-anak di dalam kelas, feedbacknya antara saya dan anak-anak itu bagaimana dalam pembelajaran yang akan saya sajikan nanti. Oh iya, jadi artinya anak-anak ikut terlibat aktif Ya. dalam pembelajaran tersebut ya? Ya. Ya Ibu, yang selama ini yang Ibu lakukan untuk melakukan keaktifan anak-anak di kelas itu seperti apa? Ya, mengajar, saya menjelaskan, saya membagi kelompok biasanya beberapa kelompok untuk diskusi atau mereka membuat satu resume dan itu yang mereka presentasikan ke depan. Oh gitu ya. Selama ini ada masalah Ibu dengan hal-hal seperti itu? Masalah hampir tidak ada, tetapi saya cuma lebih ingin mengetahui di mana titik kelemahan saya yang bisa untuk peningkatan ke depannya dalam proses pembelajaran. Oh iya. Berarti dalam supervisi ini Ibu ingin meningkatkan pembelajaran Iya. Ibu di masa yang akan datang. Ya. Baiklah. Ibu kira-kira di hari apa supaya kita bisa sepakati harinya? Kalau bisa di hari Rabu pada saat saya mengajar di kelas 11 akuntansi. Oh iya. Itu dengan temanya sudah ada, Ya, sudah. tujuan pembelajarannya sudah Ya, disiapkan sudah. semuanya. Sudah. Oh iya. Ibu nanti di dalam supervisi tersebut Ibu mengalir saja seperti pembelajaran biasa. Saya akan bertindak sebagai supervisor. Dalam hal ini kita bermitra ya Bu ya. Iya. Nah, jadi saya sebagai mitranya Ibu, saya hanya ingin nanti ketika berada di dalam kelas saya menjadi mitra. Iya. Fadia, ada hal-hal yang lain yang ingin disampaikan sebelum supervisi ini? Saya minta mungkin kalau sebelum masuk supervisi dilihat dulu perangkat pembelajaran saya supaya nanti sebelum masuk ke dalam ruang kelas atau bagaimana kesiapan-kesiapan yang lain supaya Bapak sebagai mitra kerja saya bisa melihat apa-apa yang harus saya lengkapi lagi. Iya, Ibu berkaitan dengan perangkat pembelajaran yang Ibu bilang saya akan pelajari. Di samping saya akan pelajari, ada orang-orang lain yang kira-kira Ibu persiapkan untuk mempelajari RPP tersebut? Ada beberapa. Yang pertama itu Wakasih kurikulum salah satunya, dan yang paling utama itu jelas kepala sekolah. Iya. Ya, saya ingin mereka samping kepala sekolah menandatangani semua NPP saya, beliau juga bisa saya minta ada masukan-masukan dari apa kekurangan dari RPP itu, begitu juga dengan Wakasih kurikulum. Iya. Seperti itu. Berarti Ibu ingin membangun komunikasi dengan Wakasih kurikulum dan juga kepala sekolah. Iya. Boleh disampaikan kembali tujuannya apa Ibu? Saya ingin supaya kedepannya
anak-anak itu ada peningkatan pengetahuan dan karakter daripada anak-anak didik kami di sekolah. Seperti itu. Iya, baik Ibu. Ibu Guru Fathia yang ingin saya supervisi secara khusus tentang Ibu di poin dan titik yang mana Ibu yang saya ingin Ibu Fathia ingin tingkatkan? Di situ yang saya ingin tingkatkan itu pengetahuan dari anak-anak, cara kerja mereka dan keaktifan mereka itu dengan kemampuan saya untuk menyampaikan materi ke anak-anak. Oh iya, berarti Ibu ingin meningkatkan pengetahuan dan kreativitas dari anak-anak. Ya. Siapa yang kurang sehat hari ini? Ada? Tidak ada. Tidak ada? Semua sehat? Ya, alhamdulillah. Baik, pagi ini kita akan belajar tentang sistem hukum dan pengadilan di Indonesia. Tapi sebelum itu, Ibu akan mengabsen dulu siapa-siapa yang tidak hadir di kelas. Ya. Ya, absen selesai. Baik, materi kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia pada bab 3 dengan KD 3.15. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini dalam materi ini supaya siswa dapat memahami tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Bagaimana kita sebagai seorang siswa bisa memahami sistem hukum yang ada di Indonesia. Sistem hukum yang ada di Indonesia itu sangat baik. Ya, kalau menurut Ibu, secara pribadi sistem hukum yang berada di Indonesia itu baik, tetapi tinggal bagaimana cara dari diri masing-masing orang yang menjalankan hukum itu. Jelas pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi yang lain tentang sistem hukum, tapi siapa yang masih ingat pelajaran yang lalu tentang apa itu hukum? Ada yang bisa? Ada yang tahu apa itu hukum? Ada yang bisa? Ya. Untuk lebih memperdalam materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia, baik kita akan membentuk 3 kelompok supaya kita bisa berdiskusi pada pagi hari ini. Baik, silakan ketua kelas untuk membagi kelompok menjadi 3. Ibu bagi, ini kelompok yang 1, kelompok 2, kelompok ketiga, yang satunya pindah ke sana supaya satu kelompok bisa memuat 5 orang. Ya, yang 1 orang boleh pindah. Ya, mejanya boleh dikasih Pak Dekan. Mejanya kasih Pak Dekan, ayo. Tolong diperhatikan videonya anak-anak. Baik, setelah kita melihat video tadi sesuai dengan materi tentang sistem hukum yang berada di Indonesia, silakan kalian mendiskusikan per kelompok. Sebentar kita akan presentasi kira-kira bagaimana sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Ayo dipersilakan anak-anak. Sudah selesai semua? Ya, Ibu minta ketua kelompok untuk bisa maju ke depan untuk
mempresentasikan hasil diskusi bersama teman-temannya. Dipersilakan. Ya. Gracie maju untuk presentasi kelompok 1. Kita akan dengarkan bersama hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem campuran. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara. Eropa, terutama Belanda sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Ya, itu menurut kelompok 1 dari hasil diskusi mereka bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum campuran. Ya, baik, kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Sekarang kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Menurut kelompok kami, sebagai negara hukum, Indonesia menganut 3 sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni sistem hukum sipil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi, harmonis, dan romantis. Kesimpulan, Baik, yang terakhir, dipersilakan kelompok 3 mempresentasikan hasilnya. Sistem hukum adalah kesatuan dari seluruh peraturan, peranata, dan praktiknya dalam suatu negara tertentu. Secara teori, sistem hukum memiliki sifat terbuka dan dapat saling mempengaruhi. Ya, itulah tadi presentasi hasil dari diskusi kelompok 3 bahwa sistem hukum itu dia merupakan satu pranata, ya, saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 sampai dengan kelompok 3 itu menyatakan bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia itu sangat menunjang antara satu dengan yang lainnya. Berikan aplaus kepada kelompok 3. Baik, sesudah presentasi ini silakan kelompok 1 membuat satu pertanyaan yang bisa disanggah oleh kelompok yang lain. Ya, dipersilakan kelompok 1. Ayo, siapa yang mau bertanya kelompok 1 nanti ditanggapi oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Ayo, silakan. Seperti yang kalian katakan tadi, Indonesia menganut 3 sistem hukum. Boleh berikan saya contoh tentang sistem hukum Islam? Ya, boleh berikan contoh tentang sistem hukum Islam, karena menurut Anda bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia ada 3. Jadi tolong berikan kelompok 1 salah satu contoh tentang sistem hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia terlihat dari 2 sisi. Pertama, hukum Islam berlaku secara juridis formal atau dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional. Kedua, hukum Islam berlaku secara normatif, yakni diyakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat muslim. Ada yang ingin tambahkan? Ya, menurut kelompok 2, sistem hukum Islam itu ada? Ada yang bisa tambahkan? Ya, silakan kelompok 3. Hukum Islam menurut Madani dalam hukum Islam pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic dari literatur Barat. Dalam Al-Quran sendiri sama sekali tidak ditemukan istilah hukum Islam. Baik, Ibu akan jelaskan kembali yang dimaksud tadi dari kelompok 1. Berikan salah satu contoh sistem hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Ya, salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum nikah. Hukum nikah itu dalam Islam itu sah. Ya, berarti kalau orang tidak nikah atau tidak melalui kantor agama, tidak. Kalau di Kristen itu catatan sipil. Kalau di Islam berarti ke pengadilan agama. Kalau tidak melalui pengadilan
pengadilan agama, berarti itu tidak sah perkawinannya. Itu adalah contoh mutlak, contoh dalam hukum Islam. Ya, oke? Sudah mengerti? Baik, terima kasih. Baik, ya. Sesudah kita diskusi bersama, tadi kita sudah ada bertanya. Sekarang Ibu akan jelaskan kembali materi yang kita pelajari tadi. Materi kita pada pagi hari ini tentang apa tadi? Sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran kita yang mana siswa mengerti dengan tujuan daripada sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Apa itu sistem hukum? Tadi sudah dijelaskan, sudah ada yang mengatakan sistem hukum itu di Indonesia berlaku. Di Indonesia ada 3, ya. Ada yang Barat, ada yang Islam, ya. Ada tadi adat, itu bisa dikolaborasikan, ya. Tujuan daripada kita mempelajari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, kalau dia katakan sistem hukum itu sama dengan kita menggambarkan satu rumah yang mempunyai pagar. Kenapa kita harus punya rumah, harus punya pagar? Supaya tidak bisa diterjang oleh orang lain atau tidak bisa dimasuki oleh binatang buas. Ada pagar pelindung. Demikianlah hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum itu sebagai pembatas perilaku kita. Kalau tidak ada hukum di Indonesia, maka tidak akan bisa kita mengukur, ya, kejadian-kejadian yang sudah kita lakukan. Kalau kita mencuri, kita tidak bisa dihukum. Ya, seenaknya orang akan mencuri terus. Seenaknya orang berbuat kekejaman di atas dunia ini. Tetapi dengan hukum yang ada, berarti dapat meminimalisir, ya, kejahatan yang terjadi. Baik, dari pembelajaran kita tentang sistem hukum, silakan kelompok 2 untuk membacakan kesimpulannya. Menurut kami, sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain, saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Satu, ya Ibu simpulkan kembali, berkaitan antara satu dengan ya lainnya. Berikan aplaus dulu pada teman-teman. Ya. Materi kita pada pagi hari ini dengan KD 3.15 dengan materi tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Semoga yang kita pelajari, yang kita bisa berikan kesimpulan, yang kita sudah diskusikan bersama tadi bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, pada pagi hari ini Ibu tutup dengan ucapan terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jadi selamat pagi Ibu Fadlia. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh iya. Ibu bagaimana kemarin ketika sudah selesai melakukan pembelajaran di kelas? Bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa senang karena saya bisa menampilkan pembelajaran yang bisa menyenangkan para siswa, dan saya juga merasa senang karena ada feedback antara antara saya sebagai seorang guru dan siswa itu sendiri, karena kita adakan tanya jawab dan ada juga dari teman-teman saling menjawab pertanyaannya. Oh iya. Ya, tadi Ibu mengatakan Ibu merasa senang berada di kelas. Menurut Ibu bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak juga merasa senang, tapi kedepannya saya ingin anak-anak itu bukan cuma berada di dalam satu ruangan, tetapi pada tatap muka berikutnya saya akan mengajak anak-anak untuk di outdoor supaya mereka lebih merasa fresh, karena ada jam-jam tertentu anak-anak itu biasa mengantuk, dan kalau kita bawa ke alam bebas luar mungkin mereka mendapat oksigen yang lebih bagus dan pembelajaran mungkin lebih enak dan menurut saya ke depannya. Oh
Oh ya, jadi Ibu punya rencana ke depan Iya. seperti itu. Ibu, selama pembelajaran tadi di kelas, menurut Ibu sudah tercapai tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran sudah tercapai karena seperti saya katakan tadi ada feedback dari anak-anak yang mana saya mengajar dari kompetensi 3.15 yang materinya tentang hak asasi manusia. Mereka juga memahami bagaimana itu hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Mereka bisa memilah yang mana hak yang wajib dan mana yang Iya. bisa di masyarakat seperti itu. Jadi menurut Ibu ada indikator-indikator yang sudah tercapai? Ya, indikatornya itu salah satunya pemahaman mereka tentang hukum yang berlaku di Indonesia, itu salah satunya yang paling penting, dan mereka memahami apa itu syariat Islam dan apa itu yang lainnya. Oh iya. Ibu Fadlia, menurut Ibu Fadlia apa kekuatan Ibu selama pembelajaran di kelas tadi? Kekuatan saya di kelas, saya juga bisa memahami materi itu, dan ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak yang bisa juga menguatkan dari materi yang saya ajarkan tadi. Oh begitu Ibu ya. Ya Ibu Guru Fadlia, selama pembelajaran tadi di kelas, menurut Ibu apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya? Ya, menurut saya masih banyak kekurangan saya juga yang perlu diperbaiki. Yang pertama, bisa lebih memahami materi itu sendiri, dan saya kedepannya harus lebih memperhatikan anak-anak itu, kemampuan pedagogik mereka, supaya saya bisa juga memahami karakter mereka itu sendiri. Saya bisa memahami mereka satu persatu dari siswa itu sendiri. Oh ya, berarti Ibu ingin lebih memahami lagi mereka supaya pembelajarannya lebih baik ya Bu ya. Ibu, waktu Ibu datang pertama kepada saya, Ibu mengatakan bahwa Ibu ingin mengasah pengetahuan dari anak-anak. Menurut Ibu, pengetahuan dari anak-anak setelah pembelajaran tadi di kelas bagaimana? Ada peningkatan atau bagaimana Ibu? Ya, ada beberapa anak-anak yang kompetensinya sudah tercapai, seperti itu mereka bisa memahami, seperti pertanyaan saya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu tentang sistem hukum dan bagaimana sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Saya lihat mereka sudah mengetahui pengetahuan mereka tidak tahu, dan jadi bisa mereka ketahui tentang apa itu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Iya. Ibu, selama pembelajaran saya lihat ada video, Ibu juga membagi kelas, kemudian Ibu mendampingi di kelas di diskusi kecil. Apakah Ibu selalu melakukan itu memang setiap pembelajaran? Kalau setiap pembelajaran, kalau ada tugas yang saya berikan, pasti saya akan dampingi siswanya untuk mengecek apakah mereka mengerti dengan materi yang sudah saya berikan atau tidak. Dan kalau juga ada kelompok-kelompok kecil untuk diskusi, saya selalu mendampingi untuk mengetahui sejauh mana mereka pahami materi itu. Iya. Berarti menurut Ibu, anak-anak sudah betul-betul memahami materi yang dipelajari pada hari ini ya Bu ya? Ya, insya Allah mereka sudah memahami semuanya. Dengan yang saya berikan dan saya jelaskan, mereka sudah bisa memahami. Iya. Ibu, bagaimana dengan keaktifan anak-anak di kelas hari ini? Ya, mereka semua aktif. Ya, mereka bertanya, mereka juga bisa berdiskusi dengan temannya satu kelompok, dan saya melihat mereka semuanya pada aktif untuk pembelajaran kita pada pagi ini. Iya. Jadi Ibu, kita kembali lagi ke persoalan awalnya. Jadi menurut Ibu, ketercapaian pembelajaran sudah tercapai, dan solusinya yang ingin Ibu tingkatkan lagi di masa depan seperti apa Ibu? Mungkin bisa diulangi kembali. Ya, ketercapaiannya sudah. Untuk kedepannya, yang seperti saya katakan tadi, saya lebih memahami karakter atau pedagogik mereka juga. Dan yang kedua, saya ingin mereka itu belajar tidak menonton di dalam kelas, tapi saya akan bawa ke outdoor supaya lebih membuka cara pandang mereka tentang belajar di luar itu lebih fresh. Iya. Gitu. Ya, berarti Ibu dari supervisi yang sudah terjadi di kelas, Ibu sudah menemukan jalan keluar ya? Ya. Iya, jadi ke depan mudah-mudahan jalan keluar tersebut bisa kita semakin pertajam untuk Ibu bisa lakukan lagi di kelas. Ya. Ya, jadi bagaimana perasaan Ibu? Ya, saya senang.
saya bisa berbagi dengan anak-anak dan mereka juga senang, saya senang. Iya, jadi selamat ya Ibu ya untuk kedepannya. Semoga siswa kita semakin meningkat dalam pembelajaran. Amin. Semangat selalu.